Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tentang bunyi. Bagaimana cara sebuah benda itu menghasilkan bunyi. Silahkan dilihat pada gambar yang Bu Irma sajikan. Gambar-gambar yang terdapat pada sajian Bu Irma itu adalah gambar alat-alat musik. Semua alat musik tersebut itu menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan ini disebabkan bergetarnya alat-alat musik tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa bunyi itu dihasilkan dari benda-benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Kemudian bagaimana bunyi itu dihasilkan dengan cara bergetar tadi? Yang pertama adalah alat musik tersebut dipukul. Dengan pemukulan pada alat musik itu akan menghasilkan getaran yang menimbulkan bunyi. Contohnya adalah alat musik gong dan kendang. Alat musik ini dipukul sehingga menghasilkan bunyi. Lalu alat musik yang kedua yaitu terompet dan seruling. Ini dibunyikan dengan cara ditiup. Setelah ditiup, alat-alat musik ini akan menghasilkan getaran dan menghasilkan bunyi. Kemudian yang ketiga, digesek. Contohnya adalah biola dan rebab. Yang keempat, alat musik berbunyi dengan cara dipetik. Contohnya gitar. Siapa yang di rumah sudah punya gitar dan sudah bisa memainkan alat musik gitar, silahkan nanti dicoba. Yang kelima, sebuah alat musik ini digetarkan sehingga menghasilkan bunyi. Contohnya adalah angklung dan marakas. Sudah jelas ya anak-anak? Bagaimana alat musik tadi dibunyikan, yang tadi dipukul, ada yang digetarkan, ada yang dipetik. Kemudian kita lanjutkan dengan perambatan bunyi. Bagaimana bunyi itu merambat? Yang pertama, bunyi itu merambat melalui media. Media adalah sebuah benda yang bisa menghantarkan bunyi atau merambatkan bunyi. Medianya adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Namun, perlu diketahui anak-anak bahwa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Karena ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Jadi di ruang hampa itu tidak ada benda padat, tidak ada benda cair dan benda gas yang bisa merambatkan bunyi. Oke, sekarang kita lanjutkan bunyi merambat melalui benda gas. Benda gas di sini yang kita maksud adalah udara. Jadi ketika saya berbicara, maka orang-orang di sekitar saya akan mendengar suara saya. Itu membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda gas. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Kalian bisa mencoba dengan mengisi tong dengan air, kemudian siapkan alat bantu dengar di sini adalah corong ya.
Corong itu silahkan dimasukkan ke dalam air, ujung corongnya, dan bagian yang lebar itu didekatkan dengan telinga. Lalu pukullah sisi sebelah luar dari tong tersebut, dan dengarkanlah suara itu melalui corong yang dekat dengan telinga. Maka suara dari pukulan di luar tong tadi akan terdengar oleh telinga kita, menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Oke, bagaimana bunyi itu sampai kepada telinga kita? Sebelum kita membahas tentang jalannya bunyi menuju telinga kita akan membahas dulu tentang pendengaran manusia. Anak-anak bisa dibuka buku Bupenanya, subtema 2, tentang pendengaran manusia. Jadi manusia itu mendengar melalui alat dengarnya adalah telinga, yang merupakan salah satu dari panca indera kita. Fungsi utama telinga adalah alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Telinga manusia dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, yang terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Kemudian telinga tengah itu dimulai dari gendang telinga dan telinga dalam. Lalu bagaimana bunyi itu sampai kepada telinga kita? Yang pertama terjadi adalah masuknya getaran suara dari sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Getaran tersebut akan sampai kepada telinga kita, ditangkap oleh daun telinga kita berupa gelombang bunyi. Kemudian gelombang bunyi ini akan merambat di liang telinga atau saluran telinga. Kemudian getaran liang telinga terjadi, ya, masuk itu ke dalam lubang telinga tadi, itu akan menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga tergetar, getaran tersebut akan masuk ke dalam telinga tengah dengan menggetarkan 3 tulang pendengaran. Tulangnya apa saja? Tulangnya disingkat MLS, martil, landasan, dan sanggurdi. Kemudian dari dari 3 tulang pendengaran tadi, getaran akan diteruskan ke telinga bagian dalam, yaitu ke koklea atau rumah siput, yang akan mengirimkan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran tersebut yang ada di telinga dalam itu akan melanjutkan getaran tadi ke otak untuk diterjemahkan. Oh, itu suara Bu Irma. Yang menerjemahkan suara adalah otak, yang getarannya atau impuls sarafnya itu diterima dari saraf-saraf. Bagaimana telinga itu sebagai indera pendengar mempunyai kepekaan? Yang pertama, telinga manusia itu mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz atau yang disebut dengan audiosonik. Ada orang yang dapat mendengar bunyi yang sangat lemah, ada orang yang mendengar bunyi yang sangat kuat. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Bagaimana cara memelihara kesehatan telinga sebagai organ indera pendengaran kita? Yang pertama, dengan membersihkan telinga bagian luar
yaitu daun telinga dan lubang telinga secara teratur dengan menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua, jangan mengorek-orek telinga karena dapat mendorong kotoran masuk lebih dalam dan akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk itu dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga telah banyak, pergilah ke dokter THT, singkatan dari telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Yang ketiga, jika ada suara memekakkan telinga atau suara yang sangat keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinganya tidak rusak. Terima kasih anak-anak. Jadi kita mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika kita merawat telinga kita sebagai organ pendengaran yang diberi oleh Allah yang sangat membantu di dalam kehidupan kita. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.